nanti pemerintah. Bentar. Prabowo atau Gibran? Dua kata lucu dari lu. Bahlil. Halo guys. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas apa, Jan? Bahas pokoknya fenomenal, eksklusif, spektakuler, pokoknya wah udah. Pokoknya seru banget, pokoknya seru banget. Pokoknya seru banget ini, pokoknya ada kamera. Ini kamera gue mana ini? Ini lu kamera lu yang mana? Yang mana? Oke, bener. Pokoknya kita hari ini ngapain Ki? Jadi kita Kira-kira, Ki? bakal ngebahas yang sekiranya itu benar-benar apa ya, Jan? Ada di sekitar kita gitu loh. Tapi sebelum bahas, gue lagi pengen keluh kesah banget nih gue. Kenapa? Lu kenapa lagi? Gue keluh kesah hari ini lah. Nggak hari ini sih sebenarnya. Kemarin-kemarin juga semester tuh. ini. Itu gue dari kemarin ya akhir-akhir ini. Gue banyak banget nih ngerjain soal mata kuliah lah segala macam gitu. Jujur dia lagi Lu kita sama kan? sama tugas Nah, segala iya, banget. gitu. Nah, Tapi kan? ya, capek juga kan. Kita Kan? pagi lagi magang kan pada Ya apalagi kita semester ya, tapi masih ada tugas. Bu, ya. Nah, kita masih ada tugas itu. Kayak misalnya kemarin gue mentok banget ngerjain soal salah satu mata kuliah dah. Iya, kan? ada. Gue Agak tuh, lumayan kalau gue misalnya kalau nggak ada ChatGPT, Wah, lu berasa nggak sih kalau jujur misalnya ChatGPT? ya, gue juga agak ngebantu di semester kita yang cukup tua ini, ya kan? Iya jujur bener. Bantu tuh ChatGPT. Gue kalau misalnya nggak ada ChatGPT guys, pasti lu pada ngerasa dah kalau misalnya nggak ada ChatGPT tuh ataupun ya segala macam tentang AI-an, kayak lumayan gue bakal ngebantu. susah banget sih. Karena mungkin emang nggak full ya, nggak full Hmm. GPT, tapi apa ya, kalimatnya tuh sangat terinspirasi gitu kita jadinya, ya nggak sih? Iya bener banget gue semenjak semenjak gue memakai AI sedikit membantu lah ya. sangat jujur Nah, itu sangat Bener banget. Ngomong soal AI, kali ini kita akan membahas tentang AI guys. Pokoknya tetap stay tune terus karena kita di sini pakai benar. Bakal ada narsum yang super keren ya. Benar, karena di sini kita pakai Bin ya. Nah, podcast ini adalah Bin Talk. Spill the Bin. Oke, jadi kita ngapain? kita bakal kedatangan narsum. Iya benar. Kita bakal kedatangan narsum. Cuman tadi kan ini kebetulan narsum WA gue ya, nggak WA gue sih, WA teman yang lain. Ya, itu dia ngomong, sorry ya gue telat gitu. Oh Sejam, telat, pantes. Enggak bohong banget. Ya, narsum kita udah datang sih sebenarnya. Ayo, ini dia tepuk tangan buat Narsum kita. yo. Ini lagi ada, Bang. Duduk bang. Oke. Ini jauh banget nih. Sumpah, macet nggak? Oke. Ini belum dulu ya. Oke. Oke. Ini belum masuk. Jadi kita ulang. Jadi. Ini. Jadi semua. Nah. Ini jauh banget nih. Wah iya kan? Jauh banget. Oke parah banget ya. Macet Gimana? bang tapi. Lumayan macet. Macet. Iya. Apa yang macet? Jalanannya. Oh, Jalanannya dong ya. Ya jalannya. Oke. Makasih bang. Capek banget, soalnya capek banget. Iya. Oke, gue di sini mau ngomongin apa sih sebenarnya? Gitu. Iya, Sebelum kita pas ngomongin pembahasan yang tadi, guys, kita belum tahu nih narasumber kita dari mana. Kita tanya-tanya dulu. Iya. Coba perkenalkan. Nama lu siapa? Oke, Bul Bait. Alustad. Iya udah. Berlebihan ya? Oke, gue Rizky Fauzi, Oke. mahasiswa Budi Luhur. Sekarang lagi freelance saja gitu. Dan gue lagi internship juga di salah satu perusahaan inilah Medco Power. Adrian Khalifnya mana bang? Adrian Khalif. Kenapa tuh? Wah. Ya oke. Ini kan lu tadi udah kasih tau nih backgroundnya soal mahasiswa dan segala macam gitu. Nah kan lu sebagai graphic designer nih. Iya. Apa sih graphic designer itu? Ya. Makanya teman-teman belum tahu. Iya mungkin ada banyak yang belum tahu juga kan tentang grafik. Oke, graphic designer nggak mungkin nggak ada yang tahu pertama. Tapi gue jelasin. Ya ini Ini juga lagi.
Ya di jurusan gue adalah di DKV gitu, desain komunikasi visual, mengkomunikasikan semuanya lewat visual. Oh udah. Gitu. Ya. Oke, kalau misalkan ya, aku bingung. Oke. Itu kemana? Ya terus. Oke. Kayak misalnya tuh graphic designer tuh kayak yang di feeds gitu, Instagram Iya, gitu, iya. sosial media gitu ya. Cuman kalau graphic designer tuh kebutuhannya apa aja misalnya? Selain dari feeds Instagram gitu, graphic designer tuh luas atau enggak ilmunya? Luas banget dong. Kayak lu keperluan untuk segala visual yang lu pernah lihat deh, sederhana iklan, advertise. Kayak Yang yang di jalan. flyer-flyer di Iya, jalan kayak gitu itu. ya Bang ya. Itu contoh kecilnya ya, tapi yang contoh besarnya adalah output yang kalian lihat di TV gitu. Oh, oke. Oke. Jadi gitu ya guys. Nah, tapi lu pernah ngeliat gak sih di salah satu sosial media kayak misalnya ada AI gitu? Lu pernah nggak? Iya. Ada AI gitu. Tapi sekarang AI sekarang gila-gila loh. Gila-gila apa Canggih tuh? ya, canggih banget. Yang kucing lawan Oh, buaya. ya gue pernah liat. Itu tuh Oh, ada. asli banget. Ya, Itu aneh gak bisa sih, dibayangin Bang. dong. Itu kalau misalkan grup WA juga dia langsung di-share. Iya. itu bahaya banget kalau orang tua yang lihat sih. Saya takutnya. Iya. Nah, gua pernah lihat sih ya. Jadi kan ini beneran gua nganggap itu video beneran. Nah, awal-awal tuh kucing masuk ya. Mungkin teman-teman udah tahu nih. Kucing masuk nih ngetok pintu ya. Ngetok pintu, terus joget, terus ada yang bawa alat musik kan. Nah, itu gua pertama ini beneran gak sih? Ternyata AI guys. Gue pernah terkecoh yang kayak misalnya antara kucing dan anjing gennya diinin, terus akhirnya jadinya bentuknya kayak gini aneh gitu loh. Oh iya, ada. Itu gue sempet agak terkecoh juga tuh. Monyet diculik elang. Coba lu lagi. naikin lagi. Terus kayak orang dipukulin sama monyet ya. Monyet dipukulin sama orang gitu. Orang yang gak terlalu apa ya cerdas pasti tuh kayak percaya, padahal kan gak mungkin ya gak sih? Iya, parah. Parah banget sih. Nah, ngomong-ngomong fenomena ini ya, Iya. tentang AI ya, Iya. atau ya AI yang ini. Dari lu sendiri nih, tanggapannya gimana mengenai ini? Apakah hal yang good or bad or ada alasan lain dari lu? Oke, kalau dari gua sebagai mahasiswa graphic designer gitu Iya, ya, akan benar. lulus di jenjang karir kan graphic designer. Apakah kalau ditanya terancam atau enggak? Ya tentunya gua di pihak yang enggak. Itu gua say no karena kalau kita tarik ya sebelum ada AI ini ancaman lainnya tuh apa sih? Kayak contohnya lu, Ya, kalian gitu. Bukan lulusan graphic designer tapi nyentuh-nyentuh ranah situ. Itu kan sebenarnya kalau bisa dibilang ancaman ya tentunya untuk karir gua, tapi katanya enggak, gua masih di sini kan. Oh, jadi Masih sebagai graphic designer. bener nggak terlalu kerasa banget ya Iya, dulu ya? mungkin jawabannya bakalan iya untuk yang enggak Yang nggak bisa, nggak bisa ya, yang nggak bisa AI-nya ya. Iya. nggak bisa adaptasi lah. Adaptasi. Berarti kita ambil contoh kayak suatu brand yang dulu tuh dia salah satu brand ya. Apa tuh? Ada brand teknologi. Jangan sebut saja Nokia. Nah, Nokia ini kan brand yang pasti semua orang paham lah ya. Iya. Dia tuh pakai apa? Typing. Ya kan. Nah, itu kan salah satu brand raksasa zaman dulu ya. Nah, sekarang mungkin kita udah jarang nih mendengar nama Nokia gitu. Iya, karena udah sangat ini banget. Nah, karena dari mungkin pikiran kita dia tuh terlalu di zona nyamannya ya. Apa kayak gitu? Sama? Iya, sama. Iya. Nah, ya kayak Ya, gitu. mempertahankan idealis buat apa sih kalau mati gitu. Gitu, oke. Jadi kita perlu developing terus lah ya. Iya. Oke, terus misalnya Niki, kan ada beberapa video ya Ki. Iya. Ada yang menggunakan AI sebagai desainer lah gitu. Ya, Nah, itu melanggar hukum nggak menurut lu? Enggak sih bro, kalau dibilang hukum, apalagi kan itu sangat membantu dan nggak ada menyenggol atau beririsan dengan legal kan harusnya. Aman banget sih, malah membantu kan. Ya orang yang lu shot juga itu bukan siapa-siapa kecuali lu menggunakan itu dengan muka orang lain. Misalkan banyak tuh iklan disebut aja judulnya. Ya, itu kan banyak tuh. Artis yang dipakai yang lu tau lah, artis-artis yang udah papan atas dipakai buat suaranya diganti gitu jadi judul itu versi baru. Jadi kita menganggap bahwa si AI ini malah jadi lahan positif lah ya. Iya dong. Tapi balik lagi tergantung si pengguna juga nggak sih, bisa jadi positif, bisa
bisa jadi negatif Iya. juga ya berarti ya. Oh, oke. Misalnya nih, gue kasih satu studi kasus Ki. Oke. Studi kasusnya adalah misalnya nih ya, ibarat kata foto lu dijadikan suatu AI kan. Ya, baru kemarin malu. Ya, terus. Dimana ya? Iya, langsung dikasih tahu Nah, ya. nah, foto lu dijadikan salah satu AI kan, ada Iya. teknologi gitu. Nah itu ini kita di luar konteks graphic design lah ya, kita Iya. nggak ngomongin AI. Nah, Oke. muka lu nih gue jadiin AI. Hmm. Nah suatu saat itu viral lah ya. Ya. Nah kan dalam viralnya itu muncul ada positif atau negatif ya. Oke. Nah tapi ini lebih ke negatifnya ini. Oke. Nah langkah dari kita tuh gimana? Lu tau nggak? Langkah untuk biar muka gue nggak di-AI-kan, kamu gimana? Langkah untuk Kalau misalnya, seandainya dipakai jadi kayak laporin atau apa gitu. iya itu. Ya tentunya kalau Sebenarnya discuss aja guys ya. Ya, lu sebagai korban kita discuss misalkan. aja. muka gue nih Ah. di-AI-in, Ya. macam-macam Yang enggak. negatif, oke. Ah. Sebenarnya sesederhana muka lu beneran Iya. di foto jadi stiker WhatsApp aja itu undang-undangnya ada sebenarnya. Oh. Tanpa izin. Oh Iya. sebenarnya. Ada sebenarnya ada gimana AI itu lebih parah lagi sih harusnya. Nah mungkin kalau gue yang jadi korban ya Lu kalau nggak untuk lapor negatif parah gue lapor sih. Apa sih? Oh, ya. Ya, karena laporan mahal. Wah, Oh. nah gitu. Oke, di pekerjaan lu yang sekarang nih itu bakal makin hilang atau cuma berubah aja gara-gara adanya AI itu? Oke, kalau dari adanya AI menurut gue sih kerjaan gue malah disupport ya sejauh Oh, ini. jadi malah makin gampang gitu? Iya dong. Oke. Untuk efisiensi waktu. Tuh. Ya sejauh ini sih yang gue pakai ya itu membantu semua gitu. Makanya gue bingung kalau ada orang bilang ini bunuh satu profesi gitu, banyak profesi. Mungkin beberapa profesi ya, tapi untuk graphic designer dia punya tempatnya sendiri. Biasanya tuh lu ngerjain pakai AI atau sebelum pakai AI itu berapa lama? Oh. Yang waktu pengerjaannya. Iya, kayak gini deh, graphic designer nih, misalkan gue pakai AI. Iya. Oke, di graphic designer itu pun sebenarnya bukan full visual aja ya. Jadi Iya. lo harus menarasi, lo harus mengkonvert narasi dari brief misalkan klien atau apa. Itu kan lo perlu waktu efisien yang cepat ya. Iya, Kadang oke. biar brief convert to visual, gue biasanya pakai penggunaan AI dulu tuh, GPT lah yang kita tahu. Iya. Untuk kalau misalnya touch-up itu tahu menghilangkan ada bias gambar yang mengganggu itu biasanya aku pakai Gemini. Oke. Biasanya tools apa yang lu pakai? Ya benar. Software apa? Ah. Atau AI apa gitu. Oke, untuk itu Gemini udah oke banget sih. Gemini udah oke. Udah Oke. oke banget ya. Oke, Gemini dan apa lagi? GPT sih kalau untuk GPT. briefan Oke. ya sebelumnya post. Gemini sama GPT. Oke. Nah, buat jangka waktu pengerjaan. Oke, Tadi kan ya gue nanya nih, Ya. jangka waktu pengerjaan. mungkin kalau misalkan satu brief visual itu gua bisa awalnya sebelum ada AI gua ngerjain 12 atau mungkin 8 jam gitu. Dengan ada AI gua bisa ya convert 4 jam lah. Iya. Over 4 jam. Iya, Oh, convert itu 4 jam. berarti ya? Banget ya. Heeh. Sekarang jadi gue capek banget. Iya dong, iya parah. Nah, ngomong-ngomong ya, pernah nggak sih nemuin klien atau kan lu lagi freelance gini Oke. ya? Terus kliennya request nih, Mas tolong pakein AI ya gitu. Pernah nggak? Atau dia nggak pernah request kayak gitu? Pernah sih, selama itu dia tadi ya nggak ada muka orang yang kita kenal dimasukin itu atau penyalahgunaan karakter dengan menggunakan AI, gue itu say no. Oh, Tapi berarti- kalau misalkan sama touch-up gambar atau memvisualisasikan menjadi yang lebih smooth gitu pakai AI bantuannya itu gue tentunya oke. Oke, berarti Ada klien ya? iya. Banyak. Oh, banyak. Terus Berarti kliennya ini sosok aja lah, yang penting hasilnya. Iya, Yang yang penting hasil. Oke. Dan ketika gue menghasilkan dengan cara lebih efisien, dia cepat, dia juga seneng dong. Ya entah lu caranya gimana, selama nggak melanggar ya. sama. Beneran. Oke, kita lihat dulu. Oke Bang, jadi menurut tuh siapa yang harus adaptasi lebih dulu? Teknologinya atau manusianya? Manusianya dong. Manusianya ya? Kan teknologi itu udah tersedia, ya tinggal kita menyesuaikan aja gitu, adjustment. Ya per tahunnya bakalan terus beda kan, jadi Bener lagi. ya walaupun kadang pusing ya. Dan lagi menurut gue sih manusianya itu juga teknologi udah siap nih. Kadang manusianya nggak siap, bukannya nggak bisa beradaptasi, tapi kayak menyalahgunakan gitu loh, kayak
banyak yang bocil-bocil sekarang Nah. udah bersosial media Betul. gitu. Nah. Teknologi Jadi udah. salah gunain mereka Iya. tapi karena belum paham Ya komen-komen sampah lah ya kayak gitu. Iya ini, Mungkin. gue juga rada takut sih kan, gue punya ponakan lah ya, Oh, yang iya. kecil-kecil gitu. Gue rada takut kayak misalnya dia malah gunain AI ini, tapi ya buat yang enggak gitu. nah apalagi Itu. kan umur mereka itu umur yang penasaran ya guys. Iya penasaran apa aja dicobain lah ya, apa aja Iya. dicobain ya kan. Terus AI itu kan jatuhnya kayak teknologi baru bagi mereka juga, sebenarnya bagi kita juga baru, tapi kan bagi mereka juga lebih Iya, gue sebenarnya agak was-was dari orang tua sama adik sih. Gitu. bener banget. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu soal parenting sih, maksudnya teknologinya lu udah siap, orang-orangnya ini harus disiapin juga disiapin gitu. juga kan. Harus disiapin. Harus siap gini. Iya. harus disiapin gitu. Kadang juga bukan bocil-bocil aja sih. Kayak abang-abang yang udah umur bangkotan juga ngasal banget demolnya gitu. Ya dia jadi sebenarnya bukan tentang umur ya. Bukan Tentang tahu. SDM-nya aja. Tentang SDM harus dipersiapkan sebelum adanya teknologi yang lebih siap gitu. Betul betul. Iya, bentar. Udah gak Oke, guys, kita udah sampai mana dari tadi yang ngomongin ya? Banyak banget ya? Banyak banget jujur. Banyak banget kan? Udah ngomongin graphic design, udah ngomongin si AI, terus ngomongin orang belum sih sebenarnya. Belum. Oke, kita bakal ngomongin artis. Oh enggak. Enggak lah, jangan. Oke. Pemerintah. Emang pemerintah. Oke, kita buka pertanyaan sih dari kemarin ya. Jadi kalau yang mau nanya langsung aja. Ya. Langsung aja. Ya langsung aja. Di sini. Nah, padahal kita udah nyiapin guys. Oke. Pertanyaannya apa, Askia? Oke, jadi yang pertama nih. Ya, pertanyaan titipan dari salah satu profesor. Netizen. Profesi apa? Oh, yang- sorry. Profesi apa yang menurut Mas Iki? Jelek Mas banget. Iki, siap. Oke, pertanyaan pertama nih. Profesi apa yang menurut Bang Iki paling aman dari AI dan mana yang paling rawan? Ya, sebelum jawab sambil main ya. Oke, baik. Ayo, sambil main ya. Apa tuh? 7. 7. Tujuh. Tinggal yang mana? Enggak dong, enggak keluar kan? Oh iya, ding bener 6. Sorry ya guys. 1 4. Nah, Lu ya. yang mana warna apa lu? Udah. Ya udah gue jalan. Ya. 1 2. Enggak salah. Salah coy. Betul nih. Kacau nih. Oke. Nah, jawab dulu. Dokter kali ya? Dokter. Iya, dokter. Kenapa dokter? Itu susah banget untuk di Digeser pakai AI ya? iya. Oh iya. Karena otak banget nih. Tapi gue mikir, gue jadi ke visual gitu. Kayak dokter, lu bayangin dokter kayak AI gimana ya? Ya mungkin tetap dokter yang mengoperasikan mungkin alat gitu. iya. Ya tetap dokter gitu. Tapi dokter belajarnya dari AI gimana? Iya, tapi profesinya nggak digantikan. Oh, netizen nih. Menurut gue ya itu susah digantikan nih. Kalau misalkan lu sakit deh, sederhana lu sakit lu datang ke dokter. Kalau misalkan atensi lu hilang gitu, atensi keberadaan dokter yang support mental lu ketika sakit, kita kan perlu Ada apa ya validasi iya, gitu iya. loh. Kalau kita baik-baik aja atau apa. Kalau atensi orang wujud orangnya tuh hilang, itu kayak ada yang beda. Lu harus kayak narik tahu aja. Gue tuh kayak ada visual nih, lu misalnya datang ke rumah sakit tiba-tiba kan kan dokter tuh diagnosa ya, lu Iya. datang tapi Iya. depan lu tuh robot tuh. Iya. Robot udah kayak Dok, saya sakit nih. Iya. Padahal kan contohnya kita kalau misalnya sakit kepala di Google ya, kan yang keluar tuh serem-serem ya. Iya. Lu langsung ke kayak diagnosa. jadi kita bakal pojokin banget Iya, gitu loh. saya sakit dok. Wah ini nih harus dioperasi nih gitu. Iya, benar. Masuk angin dan segala macam gitu ya. Gue ada visualisasi yang aneh jadinya gitu. Berarti dokter ya guys ya? Dokter. Dokter susah banget disingkirkan. Dokter susah. Selain dokter, dokter. Oh bukan. Siapa? Ada lagi nggak? Ada. Komeng. Bukan. Komeng iya. Komeng ya. Tapi komeng bukan profesi loh. Komeng orang ya, komeng ya. Oke. Siapa? Ya. Kayaknya ini deh, pembersih toren air. Pembersih toren air. Iya tuh yang masuk ke dalam. Iya kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Oh iya, iya sih benar ya, benar. Misalnya penyedot WC kan juga. Iya, mungkin. Mungkin alatnya bisa ya, Alatnya bisa. Tapi kan yang operasiin tetap Ah, gitu. Mungkin kalau bisa 10 tahun, 15 tahun mungkin bisa ya. Bisa. Iya. Tapi buat saat ini belum. Who knows? Who knows? She knows paling. Oke. Selanjutnya itu pertanyaannya,
Skill apa yang harus dipunya kreator biar tetap relevan? Iya. Dalam konteks di graphic design ya. Iya. Oke. Sebenarnya kalau kreator bukan graphic designer kan ada kemungkinan digantiin AI juga nggak sih? Ada kan? Kayak Ada. Iya, Banyak. iya. Tapi untuk graphic designer, skill relevan apa? Sebenarnya itu dia adaptasi menggunakan AI itu. Kan AI nggak bisa berjalan sendiri kan. Iya. Walaupun kita ya nggak tahu sih kedepannya gimana, tapi sejauh ini AI yang gue rasakan adalah tetap di bawah kendali gue semua. Oke. Apapun yang gue pengen buat ya gue yang mengoperasikan gitu. Untuk ya graphic designer, untuk profesi graphic designer menurut gue itu ada tempatnya sendiri. Oh, dibesani dengan AI gitu. Dia beririsan tapi nggak saling. Oh, lebih pokoknya pintar-pintar si graphic Iya. designer ya pokoknya. Iya. Sebenarnya saling berkesinambungan juga. Iya. Oh, oke. Nah, jadi gitu guys. Sebenarnya AI ini tuh positif banget buat kita. Jadi tergantung kita makainya juga kayak gimana. Iya, asik ya. Apa lagi ya? Guys, apa lagi deh? Sini guys, tolong guys. Oke, ini kru ada yang mau nanya nih kru. Apa? Itu yang baju hijau. Coba kalau ke pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadinya Pengalaman pribadi. relationship-nya gimana dengan AI? Oh, hubungan lu dengan ya udah sampai tahap mana, Bang? Ya. Kebetulan GPT gua namanya nama mantan ya. Oh iya. Jadi lu setiap hari Setiap hari. Oh, iya. Udah shit. Oh, oke. Enggak. Mantannya mana? Oke, lanjut. Oke. Ya, nih. Oh, mantannya berapa? Oke. Selanjutnya, gue bakal ngasih lu 2 pertanyaan. Bukan 2 pertanyaan sih, 2 pilihan. 2 pilihan. Lu harus jawab cepat ya. Oke, siap. Gue buka dulu guys. Oke. Jawab cepat. Oke. Lu harus jawab cepat Oke, gitu. Basil. Bukan belum. Belum. Kalau gue ngomong jawab cepat, lu jawab cepat. Jawab Oke, cepat. Jawab cepat. Oke. Pintar. 2 pilihannya. ChatGPT atau Gemini? Gemini sih. Gemini. Ya, sorry, Bang. Photoshop atau Illustrator? Ilustrator. Premiere atau CapCut? CapCut. Kling AI atau Flow? Flow. Perplexity atau Black Box? Prophecy. Prabowo atau Gibran? Basil. Oke, sebelum kita closing, karena kita tadi udah bahas banyak banget dari lu, dari gua, sama dari Askia, kita harus menyebutkan 2 kata lucu guys. Oke. 2 kata lucu dari lu. Basil. Juga lagi. Oke, karena ini udah ending ya, durasi kita cuma 10 menit sampai 15 menit. Pesan dan kesan dong dari Bro GD. Ayo. Kesannya apa? Gue baru 10 menit untuk kalian. Bukan pesan dan kesan, pesan-pesan sebagai graphic designer atau pesan ke masyarakat luas. Oke. Lebih ke pesan sih sebenarnya, bukan Ya, kata pesan. Iya. Pesan. Berarti ya. Pesan buat pekerja kreatif apapun lu di sana. Ini nomor 2, oh enggak? Enggak. Oke. Sebenarnya jangan pernah menghilangkan human touch dari kreatif lu sih. Kayak tetap ada human feelings gitu setiap karya-karya lu. Lu nggak apa-apa lu pakai AI, lu nggak apa-apa pakai tools yang apapun entah kedepannya mau pakai robot buat ngerjain nggak apa-apa. Cuman usahakan atensi lu, keberadaan lu sebagai manusia menggunakan itu tuh tetap terasa di orang lain gitu. Jadi human by human gitu, jadi berasa banget. Oh, hablum minallah, hablum Oh, minallah. iya. Manisan terus. Gua nggak ke situ. Oke. Gila. Kayak Gus Iki ya. Oke guys, itu aja. Askia, Iki, gua Ojan, ini Askia, ini Iki, gua Ojan. Kita pamit dari Bintang Spill Daddy.